Dampak banjir rob pesisir di pantai selatan Cilacap yang terjadi beberapa hari ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur hingga dapat mengancam keselamatan warga. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, dibutuhkan penanganan mendesak seperti pembangunan pemecah ombak. Persoalan ini juga menjadi perbincangan PJ Bupati Cilacap Yunita Dia Suminar dengan Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat dan pejabat Forkompimda Cilacap saat melakukan peninjauan dampak banjir rob di Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Cilacap, Senin sore, tanggal 26 Desember tahun 2022. Adapun dampak dari banjir rob di Pantai Sodong mengakibatkan puluhan warung rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Bahkan banjir rob juga merusak bangunan talut dan mengkikis tanggul di sekitar warung, sehingga dinilai membahayakan. Yunita mengatakan, dalam penanganan dampak banjir rob maupun ancaman gelombang tinggi di Pantai Selatan Cilacap, Pemkab Cilacap telah mengusulkan anggaran 600 miliar, namun hanya disetujui 100 miliar, di mana dalam hal ini, penanganan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Yunita menambahkan, selain menambah pemecah ombak, juga diusulkan pembuatan jalur penyelamat yang juga bisa dimanfaatkan untuk wisata, sehingga ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, masyarakat bisa melalui jalur itu. Ya, Forkompimda, penjaringan bisa lihat saya, Ketua DPR, Kajari, dan Lana, dan Dem Polres, ya, datang ke sini untuk melihat kondisi dari Pantai Sodong ini, karena dari informasi yang kita dapat, ketika dalam 1 bulan itu bisa 2 kali air itu pasang sampai dengan 5 meter. Dengan 5 meter itu kemudian masuk ke daerah yang mungkin ada pemukiman, kemudian juga di sini sebetulnya untuk wisata, sehingga ini cukup membahayakan. Maka tadi dari Forkompimda, yang ini juga orang-orang yang punya pengalaman atau yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana kemudian penanganan ini supaya nanti tidak terjadi ketika ada air pasang, ya, gelombang datang itu tidak masuk ke sini. Nah, tadi informasi dari PSDA bahwa sudah diusulkan, ya, anggaran, ya, 600 miliar, tapi setujui 100 miliar untuk salah satunya pemecah gelombang, ya. Nah, yang di sini kita lihat tadi, ini Pak Ketua DPR ngerti tentang pemecah gelombang dan apa itu yang di sana. Hanya menahan, bukan memecah gelombang. Sehingga kalau menahan saja, ketika dia tidak kuat, maka air akan tetap masuk. Kira-kira seperti itu. Dan tadi usulannya bagus. Semoga tidak terjadi apa-apa di sini. Tetapi ketika terjadi sesuatu di sini, ya entah itu, moga-moga nggak ada, ya. Ada satu apa jenengane? Apa tadi, penyelamat, jalur penyelamat. Barrier. Kemudian jalur penyelamat, tapi nanti bisa untuk wisata. Jadi di sana tuh nanti bukan tangga yang bahaya, tapi dia bisa seperti jalur penyelamat di jalan itu loh. Kalau ada truk yang turun remblong, dia bisa naik. Nah, ini sama. Jadi nanti bisa dibuat sehingga kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan, masyarakat yang ada di sini bisa menyelamatkan diri melalui jalur itu. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat mengatakan, penanganan banjir pesisir dibutuhkan konstruksi pemecah ombak, bukan hanya tanggul penahan ombak saja. Taufik menambahkan, karena kewenangan lahan ada di wilayah Kodam 4 Diponegoro, sehingga terkait dengan warung yang rusak, APBD Cilacap tidak bisa masuk di wilayah tersebut karena belum dihibahkan. Ini kan di bawah kewenangan kementerian yang unitnya BPPS, Balai Besar Wilayah Serayu Opak, ya, Jogja, ya, sini. Yang di sana project. Nah, nanti ini dari PSDA, Bu PJ akan mendesain, green design, mana-mana yang harus ditangani. Dulu sudah pernah ini, 600 miliar diusulkan. Turun 100, diharapkan jangan hanya datang dibangun, tapi desainnya tolong dikomunikasi. Jangan sampai hanya menahan gelombang, tapi memecah gelombang. Kalau dipecah, gelombang yang datang itu sudah diminimalisir. Jadi tinggal ombak kecil, gitu, ya. Itu yang pertama. Kalau kaitan dengan warung, ini kewenangannya ada di tanah Kodam, ya, tanah Kodam. Memang permasalahannya ada di masyarakat kita. Nanti desainnya kita lihat, karena tidak bisa juga APBD kita masuk di wilayah yang belum dihibahkan ke Pemkab. Nanti jadi keliru, alas hukumnya sudah keliru nanti, ya.
Yang terakhir tadi jalan. Ya jalan itu nanti ini kan tempat wisata ya. Masyarakat ramai. Mau wilayahnya siapa saya nggak ada tahu, tapi urusan kita kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, masyarakat bisa segera menyelamatkan diri. Maka jalur-jalur evakuasi nanti kita lihat. Dari dana apa nanti kita lihat. Oh, kita banyak dana kok, APBD kita punya, kalau boleh pusat juga punya duit, ada nanti dari CSR dan yang banyak hal. Ya, tugasnya pemerintah memikirkan, tugasnya masyarakat memberi masukan. Kita nggak boleh salah, masyarakat boleh keliru, tapi kita bareng-bareng membangun Cilacap, termasuk tadi masalah pemecah gelombang. Jangan sampai yang datang dari kementerian Pak Saiful tidak berkoordinasi sehingga asal bangun duitnya habis, tapi nanti hasilnya nggak begitu maksimal terhadap kita. Begitu ya. Sementara itu, Dandim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Andi Afandi mengatakan, dengan garis pantai 248 meter menjadi potensi besar, namun menurutnya di jalur selatan ada keunikan yang berbeda dibanding pantai utara. Kalau dari tadi, informasi yang sudah jelas yang dari Ibu PJ dan Pak Ketua, tentunya yang pertama kita wajib bersyukur karena ini perhatian dari pemerintah untuk keselamatan masyarakat Cilacap. Salah satu yang paling penting adalah ada konfigurasi membangun masyarakat pesisir, tapi di situ dibangun dengan konsep keamanan. Maka salah satunya sebenarnya kami laporkan ke Bu PJ tadi dengan Bang Ketua bahwa sudah saatnya Cilacap ini harus lebih baik ke depan. Dengan garis pantai 248, maka ini adalah potensi terbesar dan kita berada di jalur selatan. Selatan ini berbeda, sangat unik dibanding dengan utara. Maka membedahnya juga persoalan di selatan, termasuk yang sekarang kita tempat ini juga harus berbeda. Harus ada duduk bersama, kemudian yang tadi Bang Ketua bahwa harus dimulai dibedah dari hal yang mendasar, dari mulai masalah legal aspeknya, kemudian bagaimana kita bekerja sama. Salah satunya adalah kontrol yang terbaik itulah masyarakat. Karena salah satu itu saran itu bisa kita kerjakan bersama. Terkait masalah yang tanah pantai, memang untuk Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI Angkatan Darat atau TNI, yang kita pedomani adalah daerah pesisir, adalah daerah pangkal pertahanan. Namun itu tidak mutlak. Apabila itu terkait dengan untuk kemaslahatan bersama dan untuk pembangunan masyarakat dan tentunya untuk keselamatan, maka itu bisa dikelola bersama. Salah satunya contoh yang terbaik adalah yang sudah kita lihat adalah Jetis Nusa Wungu. Namun itu pun belum sempurna karena masih ada koreksi dari Pak Ketua dan Bu PJ bahwa masih hanya sifatnya sektoral. Jadi ayo kita sama-sama perayaan bersama. Ada kita dapat lihat sekarang ini di Sodong, ada Bidara Payung, ada Teluk Penyu yang menjadi ikon kita yang mungkin ke depan hanya tinggal menjadi nama. Ayo kita bisa bangun lagi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah restorasi dan bangkit bersama.